akan memberikan dukungan kepada calon bupati dukungan mereka. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di halaman parkir Islamic Center Kabupaten Ciamis, dan hari ini tengah dilaksanakan simulasi operasi pengamanan kota dalam rangka mewujudkan Pilkada Damai tahun 2024 di wilayah Kabupaten Ciamis. Iring-iringan rombongan dalam bupati melintas di hadapan kita dengan dikawal oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis. Ya, Ibu Bapak, dapat kita saksikan iring-iringan di wilayah Kabupaten Garut dari calon dari Kabupaten Ciamis. Tentunya mereka berharap dengan iring-iringan konvoi di wilayah Kabupaten Ciamis dapat memberikan suara kepada mereka sebagai calon bupati Kabupaten Ciamis. Tentunya dalam kampanye terbuka kali ini, calon Bupati X bisa memberikan atau menyampaikan visi dan misi kepada warga Kabupaten Ciamis jika nanti terpilih menjadi bupati pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Ya, Ibu Bapak, dapat kita saksikan dengan antusias warga pendukung dari calon Bupati X terus meneriakan nama Haji Aceng, Haji Aceng, Haji Aceng, kami akan memilih Anda. Ya, Ibu Bapak, dapat kita saksikan dalam masa kampanye terbuka ini, calon Bupati X memasuki lapangan Lokasana untuk melakukan atau memberitahu visi misi daripada calon Bupati X. Presiden dengan sigap tim VIP pengamanan dari Polres Ciamis yang mendampingi calon Bupati X dalam rangka pengamanan, tentunya dengan sigap dan terlatih mengamankan masa kampanye terbuka. Kita saksikan dengan gagah dan tampannya calon Bupati X dengan berkacamata hitam, sehingga beliau sangat menarik perhatian daripada ibu-ibu. Baik, kita lihat bersama rombongan calon Bupati X yang melaksanakan kampanye terbuka akan melakukan orasi dengan menyampaikan visi dan misi apabila terpilih menjadi Bupati Ciamis tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending itu yuk, geser. Ini kalau ada klik satu. Perkenalkan, saya Haji Aceng, calon Bupati Ciamis tahun 2024 yang diusung oleh Partai Cemara. Kami akan membangun Ciamis lebih baik dengan visi misi. Yang pertama, biaya pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, dan kami akan menyiapkan 1000 lapangan pekerjaan.
Dan Di saat kampanye berlangsung, tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap calon Bupati X oleh provokator yang menyelinap di tengah-tengah masa dengan menggunakan senjata tajam. Kita saksikan bersama dengan sigap agen VIP yang melakukan pengamanan terhadap calon Bupati X. Selanjutnya dilakukan SM menggunakan kendaraan ke safety house, tepatnya di Mapolres Ciamis. Ya, berikan tepuk tangan untuk Satuan Lalu Lintas dan juga tim VIP dari Polres Kabupaten Ciamis yang telah berhasil mengamankan calon Bupati X dari serangan massa. Baik hadirin yang kami dan kami banggakan, setelah tahapan kampanye selesai, maka kegiatan berlanjut dengan tahapan masa tenang. Perlu pelatihan lagi lila berarti. Ya, dan bisa aku dia gerek dalam Bapak Ibu hadirin sekalian, pada saat ini kita menyaksikan masa tenang berdasar pada pasal 1 angka 10 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Yang dimaksud masa tenang adalah masa yang tidak digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Dan tentunya dalam masa kampanye pemilu salah satunya adalah seperti pemasangan alat peraga di tempat umum seperti baliho, billboard, spanduk, dan umbul-umbul. Dan dapat kita ketahui bahwa masa tenang ditetapkan selama 3 hari. Adapun tujuan dari masa tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menentukan pilihan mereka secara bijak tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Di sisi lain kita saksikan petugas keamanan dari Satuan Lalu Lintas dan juga Dinas Perhubungan sedang melaksanakan gatur lalu lintas yang dilakukan setiap pagi dan di setiap hari. Benar kamarnya. Pasti dia nih. Baik, dapat kita saksikan di sebelah kiri kita iring-iringan patroli yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Bawaslu Kabupaten Ciamis sedang melaksanakan patroli penyisiran dan penertiban di jalur-jalur protokol yang masih terpasang alat peraga kampanye. Baik, untuk diketahui masa tenang adalah masa di mana seluruh peserta, baik calon bupati atau calon gubernur, dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilu dalam bentuk apapun, baik itu melalui media massa, media sosial, pertemuan terbatas, spanduk, baliho, poster, pamflet, atau lainnya. Baik, dapat kita saksikan kembali iring-iringan patroli yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Bawaslu Kabupaten Ciamis, dan juga Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan patroli penyisiran di jalur-jalur protokol di Kabupaten Ciamis. Mendapati adanya pamflet calon bupati yang masih terpasang, petugas Bawaslu didampingi Satpol PP Kabupaten Ciamis melakukan penurunan dan pencabutan alat peraga kampanye dan dikawal oleh TNI dan Polri. Kita saksikan bersama bagaimana
mana petugas Bawaslu melakukan pencopotan atribut kampanye yang diamankan oleh petugas keamanan baik TNI, Polri maupun Satpol PP Kabupaten Ciamis. Penyisiran dan pembersihan daripada masa tenang kali ini telah selesai dilaksanakan. Kemudian dari Satpol PP, TNI, Polri maupun Disub selanjutnya terus melakukan penyisiran di wilayah Kabupaten Ciamis. Baik hadirin yang kami hormati, tibalah pada tahap pendistribusian kotak suara. Dan perlu diinformasikan bahwa pendistribusian kotak suara berawal dari gudang logistik KPU, kemudian dikirim ke PPK Kabupaten Ciamis, kemudian ke PPS, dilanjutkan ke TPS di wilayah Kabupaten Ciamis yang berada di 2024 TPS di wilayah Kabupaten Ciamis. Baik, sebelum dilaksanakannya kegiatan pencoblosan, petugas kepolisian Polres Ciamis melaksanakan pengiriman kotak suara ke TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Tentunya KPU Kabupaten Ciamis dengan dibantu oleh TNI, Polri, Satpol PP dan juga Linmas. Tentunya dengan dibantu dari TNI, Polri, dipastikan bahwa kotak suara untuk menuju TPS dapat tersalurkan dengan baik dan utuh. Baik, kita saksikan bersama dengan menggunakan roda 2 dan juga roda 4, petugas melakukan pendistribusian kotak suara menuju ke TPS yang ada di seluruh Kabupaten Ciamis. Bisa kita saksikan bersama sinergitas antara Babin Kamtibmas dan juga Babinsa didampingi dengan KPU Kabupaten Ciamis, Satpol PP dan juga Linmas. Kotak suara telah sampai di TPS 02. Dan bisa kita saksikan sinergitas dari Linmas dibantu juga dengan Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan kotak suara dari KPU ke KPPS. Pendistribusian kotak suara di TPS 02 telah selesai. Selanjutnya, rombongan melanjutkan pendistribusian ke TPS lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
Hadirin yang berbahagia, memasuki tahapan pemungutan suara. Masyarakat Kabupaten Ciamis dengan antusias mendatangi TPS guna melaksanakan pencoblosan. Kita saksikan bersama masyarakat yang akan melakukan pencoblosan berduyun-duyun mendatangi TPS guna memberikan hak suaranya. Tentunya para pemilih pada kesempatan kali ini berharap calon bupati yang mereka dukung tidak hanya memberikan visi misi atau janji manis, tapi dengan direalisasikan dalam kehidupannya nanti jika terpilih menjadi bupati 2024 sampai dengan 2029 di Kabupaten Ciamis. Baik, di sisi lain kita saksikan Ketua KPPS berada di lokasi TPS menjelaskan teknis pencoblosan kepada warga masyarakat yang terlebih menurut data 50% calon pemilih merupakan generasi milenial dan juga Gen Z yang masih baru pertama kali melaksanakan pencoblosan, sehingga Ketua KPPS wajib menjelaskan teknis pencoblosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu semuanya yang telah mendapatkan surat undangan dari panitia, bapak, ibu semuanya bisa langsung menuju ke meja pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, bapak, ibu nanti dikasih surat suara, langsung menuju ke bilik suara. Setelah bilik suara, langsung menuju kotak suara. Dan setelah ke kotak suara, langsung menuju meja yang ada tintanya. Terima kasih. Baik, dapat kita saksikan warga masyarakat secara bergantian melakukan pencoblosan. Ya, dapat kita dengarkan tadi bahwa tata cara memilih di TPS sudah dijelaskan. Baik, kami panggil yang pertama yaitu Bapak Maman. Selanjutnya Bapak Ujang. Baik, perlu kita ketahui bersama tahapan dan tata cara pencoblosan di TPS Ibu yaitu Tuti. yang pertama mengisi daftar hadir, yang kedua memeriksa kesesuaian Ibu nama Nani. pemilih dengan daftar pemilih tetap. Pemilih menunggu giliran untuk mencoblos. Bapak Yayan. Selanjutnya mengambil surat suara. Setelah itu mencoblos Bapak surat Ojo. suara di bilik suara. Selanjutnya memasukkan Bapak surat Dian. suara ke kotak suara. Dan yang terakhir mencelupkan jari ke tinta Bapak tanda sudah Hendra. melaksanakan pencoblosan. Bapak Wawan. Bapak Riki. Tentunya Bapak masyarakat Rizky. yang melakukan pencoblosan berharap pasangan calon bupati pilihannya bisa membawa Kabupaten Ciamis lebih maju dan sejahtera. Tiba-tiba ada masyarakat yang ingin melakukan pencoblosan namun tidak terdaftar di TPS 02. Saya tidak bawa undangan. Ya Pak, saya di sini Pak. Bentar ya Pak. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Andri. Kami cek dulu di daftar DPT apakah nama Bapak terdaftar apa enggak. Sebentar, mohon waktu ya Pak. Pak, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut dibantu oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Tidak bisa Pak. Saya orang Ciamis. Saya tinggal di Ciamis. Saya nggak mau tahu, saya harus bisa. Ngobrol. Yang lain aja bisa Pak. Kenapa saya nggak bisa? Jangan seperti itu. Ya, ini nggak adil namanya. Saya tidak tahu. Saya harus bisa di sini. Hah? Yang lain juga bisa. Bapak lihat tuh, semua bisa. Kenapa saya tidak bisa? Tenang Pak ya, tenang, mohon tenang. Mohon tenang, tenang, sabar ya Pak. Mohon. Pak Babin, mohon bantuannya. Ini ada warga masyarakat yang ingin mencoblos di TPS ini, tapi dalam pelaksanaannya tidak terdaftar di DPT ini. Tentu yang bersangkutan tidak membawa identitas apapun. Mohon bantuannya Pak Babin. Jangan dibela-belakan Pak. Saya warga Ciamis. Saya sudah ikutin Pak. Kenapa? Kan saya orang Ciamis Pak. Saya tinggal di Ciamis Pak. Yang lain aja tadi semua bisa Pak. Kenapa saya nggak bisa? Hanya saya yang
para Kuman dan Babinsa yang ada di lokasi mengamankan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kegaduhan di TPS 02. Dan untuk selanjutnya, kegiatan pencoblosan dapat dilanjutkan sampai dengan penghitungan suara. Tolong ini yang nonton jangan di sini. Kalau bisa di sebelah sana aja. Oh iya. Karena nggak enak terlihat dari depan. Kita ke sana lagi, Wek. Ke sana lagi aja. Yuk. Baik hadirin kami hormati. Udah, Sudah langsung saatnya aja, pada pemungutan kotak suara. Baik, dapat kita saksikan bersama di sebelah kiri kita patroli presisi Polres Ciamis. Kegiatan pemungutan kotak suara dari TPS-TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis dilaksanakan PU Kabupaten Ciamis dan dengan dibantu oleh TNI, Polri, Satpol PP dan juga Linmas. Kita saksikan bersama dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Petugas melakukan pemungutan kotak suara dari TPS, kemudian ke PPS, dilanjutkan ke PPK dan berakhir di KPU Kabupaten Ciamis. Bisa kita lihat bersama adanya gerakan masyarakat simpatisan calon bupati yang merasa tidak puas terkait dengan kecurangan dalam perhitungan suara. Tiba-tiba ada pengendara motor yang menerobos untuk mencoba membawa kotak suara. Dan selanjutnya dilakukan pengejaran oleh tim presisi Polres Ciamis. Ya. Setelah pemungutan kotak suara dilaksanakan rapat pleno. Rapat pleno merupakan rapat yang diadakan oleh pengurus yang diikuti oleh seluruh perangkatnya, termasuk Dewan Pertimbangan dan badan-badan kelengkapan dengan maksud menghasilkan sebuah keputusan. Kita saksikan bersama satuan pengamanan dari Polsek Ciamis, Koramil dan juga jajarannya tiba di kantor KPU Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan apel kesiapan pengamanan rapat pleno. Ini Pak. Baik rekan-rekan, pada hari ini kita akan melaksanakan pengamanan sidang pleno untuk rekan-rekan dalam melaksanakan pengamanan ini agar selalu siap siaga. Yang pertama, periksa orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan masuk ke gedung KPU. Kita jangan sampai lengah dalam melaksanakan pengamanan ini. Apakah mengerti? Ada pertanyaan? Baik, dulunya. Iya, Pak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa boleh. Baik, telah kita saksikan bersama sebelum dimulainya pengamanan rapat pleno. Kapolsek Ciamis memimpin apel kesiapan Tempat masing-masing. dan memberikan arahan pimpinan masing-masing anggota paham dan mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rapat pleno, masa mulai mendatangi kantor KPU Kabupaten Ciamis dan meneriakkan ketidakpuasan terhadap KPU Kabupaten Ciamis dalam penghitungan suara. Setelah tiba di kantor KPU Kabupaten Ciamis, masa mulai melakukan orasi dan meneriakkan ketidakpuasan kepada KPU Kabupaten Ciamis dan menuntut agar diulang pemungutan suara.
Sawangga Kop 1. Masuk. Terima sawal 1 Pak Kapolsek. Mohon izin komandan, dilaporkan bahwa ada sekelompok orang yang mendatangi kantor KPU menginginkan agar dilakukan pencoblosan ulang. Untuk itu mohon bantuannya untuk dikirim tim negosiator komandan. 86. Terima kasih atas laporannya Pak Kapolsek. Silahkan monitor kegiatan dan perkembangan situasi selalu dilaporkan kembang lanjut. Silakan jaga keselamatan diri baik anggota dan semua perangkat lainnya. Terima kasih. Baik komandan, perhatikan yang dilaksanakan komandan. Karena masa semakin banyak, yaitu berjumlah 500 orang, Kapolsek Ciamis meminta bantuan kepada Kapolres Ciamis untuk meminta tim negosiator. Tim negosiator sawal 1. Tim negosiator sawal 1. Masuk dengan tim negosiator. Terima kasih. Agar segera lakukan negosiator di lokasi Pak. Tim negosiator Polres Ciamis, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya, pada tim negosiator memberikan himbauan kepada massa. Kami dari jajaran Polres Ciamis memohon dengan sangat pada saudara-saudara agar menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang akan melanggar hukum. Silakan asosiasi dan pendapat dari saudara-saudara untuk kita baik-baik. Dapat kita saksikan masa semakin terus bertambah. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan himbauan yang dilakukan oleh negosiator tidak diindahkan. Selanjutnya masa terus merangkak masuk ke depan gedung KPU Kabupaten Ciamis. Sawal 3 Kota 1. Masuk. Kota 1 terima sawal 3 Pak. Terima kasih, izin komandan dilaporkan untuk masa semakin tidak terkendali, semakin banyak. Mohon izin.